Ada dua langkah yang akan membuat kita lebih mudah mendidik anak, dan anak itu akan turut kepada kita orang tua. Mana-mana saja, inilah berikut akan kami coba sharing dan berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat rekan semuanya, umi-umi, ayah semuanya. Semoga yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat dan senang. Kalau dalam keadaan susah dan sedih, kita doakan semoga Allah segera menggantikan kesenangannya, kesusahannya dengan kebahagiaan. Nah, sebelum menonton video ini lebih panjang, yang belum salat duluan. Jangan sampai gara-gara menonton video ini dapat melalaikan kita, dapat melupakan kita kepada kewajiban kita kepada Allah, yaitu salat itu. Nah, semuanya, kita sebagai orang tua sudah umumnya kita mengimpikan, kita harapan anak itu akan menjadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang turut, anak yang saleh. Itu sudah memang harapan kita sebagai orang tua. Nah, di sini saya akan berbagi sharing pengalaman-pengalaman. Ada dua langkah yang lebih mudah mendidik anak dan turut kepada kita orang tua. Tapi sebelumnya saya jujur, saya ini bukan orang alim, bukan orang pintar, bukan orang hebat. Tapi di sini saya berbagi yang saya dengar-dengar daripada orang-orang alim, daripada orang-orang hebat. Maka di sini saya coba berbagi, siapa tahu bermanfaat. Nah, dua langkah tersebut yang akan membuat kita lebih mudah mendidik anak, dan anak itu akan turut kepada kita orang tua. Yang pertama, kita orang tua harus lebih dulu melakukannya. Yang kedua, kita orang tua harus mengajak. Cuma dua. Yang pertama, kita orang tua harus lebih duluan melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, berbuat sesuatu yang bisa dilihat, yang bisa disaksikan oleh anak. Yang seperti biasanya adalah sholat. Kita harus sering memperlihatkan sholat kita kepada anak. Setiap sholat, setiap waktu sholat kita sholat maghrib, asar sholat, maghrib sholat, semuanya waktu sholat. Kalau anak kita di rumah, pasti dia akan melihat, akan menyaksikan orang tuanya sholat. Kita ngaji, besok malam kita ngaji, besok malam kita baca Quran, besok malam kita baca Quran. Dilihat oleh anak sejak kecil. Besok kita pergi bersama anak, bawa anak bermain. Jumpa masjid, kita kasih sedekah. Jumpa orang yang butuh, kita kasih sedekah. Dilihat oleh anak. Cuma itu tiga hal yang kita lakukan. Ada juga yang lebih banyak yang lain, pekerjaan-pekerjaan yang baik. Nah, secara otomatis tanpa disuruh, anak itu akan berpikir, akan melakukan apa yang kita berbuat. Karena pada umumnya anak itu, apalagi anak kecil itu akan mengerjakan sesuatu yang lebih sering dia lihat. Maka kalau orang tuanya sering dia lihat orang tuanya sholat, hari ini sholat, besok sholat, sekarang sholat, nanti lagi sholat, terus menerus anak itu akan melihat orang tuanya sholat, akan terus melihat orang tuanya baca Al-Quran. Besok anak itu tanpa disuruh, dia akan mengambil sajadah, akan dia berdiri di samping kita. Meskipun dia belum bisa apa-apa,
meskipun dia belum bisa sholat, tapi karena dia keseringan melihat orang tuanya sholat, dia mengambil sajadah dan dia akan berdiri di samping kita. Kenapa? Dia sholat. Kenapa dia sholat? Karena dia keseringan melihat orang tuanya sholat. Maka itu adalah yang lebih utama bagi orang tua. Kita lebih duluan yang mengerjakannya. Kita baca Al-Quran, tiap malam baca Al-Quran. Anak itu akan melihat baca Al-Quran tanpa disuruh, secara otomatis anak itu esok malam dia akan mengambil Al-Quran, dia duduk di samping kita. Adapun dia akan meminta sesuatu kepada kita yang semacam Al-Quran tanpa disuruh, tanpa diperintahkan kepada anak. Kenapa? Karena anak itu akan melakukan sesuatu yang sering dia lihat. Besok karena sering dia tengok, dia lihat kita bersedekah, besok dia akan meminta kepada orang tuanya, ya minta duit, ingin bersedekah, ingin masukin ke dalam kotak amal, ingin kasih kepada orang-orang yang membutuh, tanpa disuruh. Itu adalah otak anak. Dia akan lebih mudah melakukan sesuatu dengan sesuatu itu sering dia saksikan dengan matanya. Maka kita orang tua lakukanlah yang baik. Maka juga sebaliknya, kalau kita sering melakukan hal yang tidak baik, yang buruk, maka anak itu juga akan merekam dan itu juga akan yang satu. Yang kedua, mengajak. Kenapa di sini saya tidak memakai kata-kata perintah, suruh. Beda mengajak dan menyuruh. Kalau kita menyuruh, perintah, nah kamu sholat, nah kamu baca Quran, itu bisa jadi kita suruh baca sama anak, kita suruh sholat sama anak, kita sendiri nggak sholat. Anak kamu sholat, kita bisa jumpa lain, kita main-main, kita ngobrol-ngobrol. Anak akan melihat, kok ayah suruh saya sholat, kok ibu suruh saya sholat, dia kemana? Anak akan melihat. Jadi dengan semudah itu anak-anak tidak akan melakukan. Tapi bagaimana juga dengan kata-kata mengajak. Nah, yuk kita sholat. Nah, yuk kita baca Al-Quran. Kalau kita mengajak, berarti juga kita sholat. Anak juga ikut sholat. Yuk nak kita baca Al-Quran, berarti kita juga baca Al-Quran. Anak juga ikut baca Al-Quran secara berbarengan, secara bersama. Maka inilah dua langkah yang menurut kami sangat efektif, dan menurut pengalaman kita semua, dengan cara mengajak anak itu akan lebih mudah menurutinya. Maka yuk anak kita sholat, yuk nak kita baca Al-Quran, jangan menyuruh dan perintah. Karena jangankan anak-anak, kita juga sendiri, kalau orang suruh kepada kita, habis itu orang suruh pergi, kita berpikir enak aja bapak itu, enak aja orang itu sudah nyuruh kita, dia pergi nggak melakukannya. Berarti kesannya adalah orang yang nyuruh itulah orang malas. Maka sekarang kita balik kata, jangan lagi menyuruh dan perintah, tapi bagaimana juga mengajak. Yuk nak kita sholat, yuk nak kita baca Al-Quran, dan juga yuk nak semua pekerjaan baik. Nah inilah menurut kami yang kurang ilmu ini, yang sangat fakir tentang ilmu pengetahuan ini, dua langkah ini insya Allah kita coba. Yang pertama, kita orang tua lebih duluan melakukan hal yang baik, perintah Allah, sunnah Nabi, dan juga kita mengajak anak, bukan menyuruh. Yuk anak ke masjid, yuk anak ke tempat pendidikan. Hilangkan kata-kata kamu salat, kamu puasa, kamu baca Quran. Hilangkan kata-kata menyuruh. Nah inilah kesempatan ini yang dapat saya berbagi sebagai seorang yang sangat kekurangan ilmu. Kalau ada kesalahan, mohon diperbaiki. Kalau ada kekurangan, mohon disempurnakan. Terima kasih telah menonton video ini. Dukung kami dan bantu kami kembangkan channel ini. Semoga bermanfaat dengan cara subscribe. Subscribe itu gratis. Wassalam dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa